wabarakatuh. Sudah cukup lama ya, Bali berbeda dari biasanya. Suasana ramai dan wajah sumringah dari orang-orang yang mengagumi keindahannya tak sebanyak dulu lagi. Kenapa ya dunia jadi seperti ini? Kapan ya semua ini akan berakhir? Kapan bisa kembali seperti dulu lagi? Tapi masalahnya bukan hanya sekedar menunggu dunia membaik. Ada orang-orang yang terputus mata pencariannya, yang sedang bingung mencari cara menyambung hidup keluarganya. Siapa mereka? Sosok ibu yang berjualan cenderamata di pinggir pantai, sosok ayah yang mengantar turis untuk mengelilingi Bali. Ada juga petugas hotel tempat turis menginap, pekerja di toko kerajinan tangan, dan masih banyak lagi yang harus memutar otak untuk mengais rezeki bagi keluarganya. Ekonomi kini terbanting. Pekerja pariwisata kini sedang genting. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya, sehingga mereka bisa tersenyum seperti dahulu. Bali memang pulau surga, tapi surga itu kini digerus corona. Halo semuanya, kembali lagi di podcast tanpa ketemu. Mau bahas dikit nih kenapa tadi aku bilang podcast tanpa ketemu. Karena di sini aku ngobrol sama narasumber tanpa ketemu secara langsung, tapi dengan memanfaatkan media online. Ya, karena walaupun pandemi, jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk belajar hal-hal baru, tapi dengan tetap mematuhi protokol-protokol pemerintah ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Di episode kedua kali ini, aku Mira sebagai host akan ditemani oleh kenalan baru aku, yaitu Kak Puspa. Beberapa menit ke depan kita akan ngobrol sedikit tentang gimana sih kondisi pariwisata Bali saat ini. Halo Kak Puspa, gimana kabarnya Kak? Halo Kak Mira, kabar saya baik-baik aja. Terus kalau kakak kabarnya kayak gimana? Baik juga sih Kak, Astungkara kita semua selalu sehat ya Kak ya. Nah sebelum mulai cerita-cerita, boleh dong Kak perkenalan dulu namanya, usianya, sekalian pekerjaannya Kak. Nah kalau mau ngasih nama itu juga boleh sih, terserah. Halo Kak, nama saya Puspa, umur saya menuju 19 tahun di tanggal 24 Agustus ini. Pekerjaan saya itu mahasiswa, tetapi saya juga sering membantu orang tua saya jualan baju di toko. Wah, Kak Puspa rajin bantu orang tua juga ya Kak ya. Kalau boleh tahu jualannya di mana Kak? Ya Kak, masih sering bantu-bantu orang tua juga. Terus untuk tokonya itu ada dua, lokasinya itu yang satu ada di Senyak Square dan lagi satunya itu ada di Jalan Basangkasa Kuta. Wah, bisa dicontoh nih teman-teman, bantu orang tua. Nah, kalau berdasarkan cerita kakak tadi, kakak kan bisa dibilang berada dalam ruang lingkup pariwisata ya Kak ya. Nah, kalau dari pandangan kakak, gimana sih kondisi pariwisata Bali saat ini? Menurut pandangan aku tentang pariwisata Bali saat ini tuh dapat dikatakan pariwisata sudah mati. Kenapa? Karena di daerah saya berjualan itu kan di Kuta dan di Ubud. Dan Kuta dan di Ubud itu sudah sangat sepi dan tidak ada lagi turis yang datang. Maka dari itu tidak ada konsumen dan tidak ada orang yang membeli. Serta banyak juga toko yang sudah tutup di Kuta dan menyebabkan pariwisata di Bali itu menjadi mati total dan turunnya perekonomian masyarakat ya dalam bidang pariwisata seperti itu. Iya bener banget sih Kak, apalagi kan Bali emang terkenal sama wisatanya Kak ya, apalagi menjadi destinasi favorit dari seluruh mancanegara gitu. Nah kalau toko kakak sendiri boleh tahu nggak Kak kondisinya saat ini gimana? Jadi untuk kondisi toko saat ini pada saat pandemi itu benar-benar toko itu dapat dibilang rugi karena sudah bayar kontrak dan pada saat ini toko tidak bisa buka dan tidak bisa berjualan, mungkin sudah tutup
dari sekitar bulan Maret sampai sekarang, dan dampaknya itu sangat berdampak bagi perekonomian keluarga saya karena kira-kira dari hasil itu juga kurangnya penghasilan pada saat pandemi ini. Biasanya kalau misalnya sebelum pandemi itu biasanya dapat penghasilan kira-kira 2 juta, dan setelah ini dan pada saat ini dapat dibilang tidak ada penghasilan karena tutupnya toko pada saat pandemi ini. Berarti tokonya kakak tutup sejak bulan Maret kemarin ya kak ya? Kalau boleh tahu itu tutupnya karena peraturan dari pemerintah setempat untuk pedagang-pedagang sementara waktu menutup tokonya, atau memang karena tidak ada turis yang masuk sehingga mendingan ditutup aja? Jadi untuk toko yang tutup itu sebenarnya kemarin waktu pertama-tama pandemi itu emang ada kebijakan dari pemerintah, mungkin selama seminggu itu untuk nutup toko semua, tapi setelah seminggu itu nggak ada lagi kebijakan dari pemerintah buat tutup toko. Jadi boleh-boleh aja sebenarnya tokonya itu buka, tapi yang belanja di toko itu kan turis-turis, tapi karena nggak ada turisnya itu jadinya kayak rugi untuk buka, rugi waktu gitu. Ya benar juga ya kak, karena pendapatan kan cukup bergantung nih dari turis yang masuk atau belanja. Apalagi di kondisi sekarang ini turis itu sangat sepi. Jangankan turis asing, kita aja dianjurkan untuk di rumah aja sebisa mungkin. Kalaupun keluar ya harus ngikutin aturan-aturan pemerintah kan. Oh ya kak, selain berjualan di sana, apakah ada pekerjaan lain atau pekerjaan pengganti kak? Ya seperti itu. Nah untuk pekerjaan tambahan lainnya itu mungkin pada saat ini tuh saya masih berusaha untuk jual baju dari online shop seperti itu, dan juga masih banyak juga order yang dari luar, dari Australia gitu, dari tamunya masih banyak yang order, jadi masih bisa kita kirim baju dan kirim orderan itu dari Bali dan dapat pendapatan dari sana. Walaupun keuntungan dari orderan itu tidak terlalu banyak seperti keuntungan jualan di toko, tapi ya masih bisa lah untuk dijadikan uang-uang tambahan seperti itu. Iya bener banget sih kak, karena kan kalau kita ngandelin toko itu kembali seperti semula itu bakalan susah dan membutuhkan waktu yang lama ya kak ya. Nah apalagi kita sudah ada media digital gitu yang bisa kita manfaatin, kenapa nggak kita manfaatin gitu ya. Bener sih. Nah kalau dari kakak sendiri, apa sih yang paling kakak takutkan dari kondisi pandemi ini? Mungkin dari kakak atau dari orang tua kakak? Hal yang paling saya takutkan itu mungkin dari segi ekonomi, mungkin bukan saya aja, mungkin semua orang juga takut dari segi ekonomi pada saat pandemi seperti ini. Jadi bisa dibilang kalau misalnya pandemi ini itu kayak susah banget untuk nyari tambahan uang jajan. Sama kayak saya sebagai mahasiswa, saya biasanya ngumpulin uang tuh dari bekal-bekal dari kuliah, tapi sekarang karena nggak kuliah gitu kan, karena kita belajar di rumah, jadi kita nggak dapet bekal, jadi kita nggak bisa ngumpulin uang jajan. Dan juga ketakutannya itu lah seperti itu, jadi kita juga takut gak bisa makan atau pada saat besok seperti itu. Jadi saya dan keluarga saya itu berusaha sehemat mungkin untuk menjaga keuangan agar tetap stabil. Apalagi sekarang itu semuanya itu serba online, jadi kita tuh belajar online dan semuanya itu online, jadi kita tuh juga harus kayak memfokuskan uangnya itu ke sana, untuk studi juga ke sana, seperti beli kuota dan sebagainya. Ya bener banget sih kak ya, karena emang di kondisi saat ini kita nggak bisa nih hanya mengandalkan pariwisata aja sebagai pendapatan utama. Kita harus memikirkan berbagai cara, gimana cara kita untuk survive, untuk keluar dari permasalahan yang ada. Karena sebenarnya selain dari kesehatan, kita juga ada nih faktor penting lain yang perlu mendapatkan perhatian, terutama di negara kita yang masih berkembang ini nih. Nah, kalau dari pandangan kakak terhadap anjuran pemerintah untuk di rumah aja, tapi di sisi lain masyarakat kan perlu uang nih untuk hidup, itu bisa diceritakan nggak pendapat kakak gimana? Jadi menurut saya untuk anjuran di rumah aja itu penting dan juga itu tuh perlu.
Kenapa? Karena menurut saya sendiri, jika kita mematuhi peraturan pemerintah, yaitu dengan di rumah saja, maka kita juga bisa memberhentikan penyebaran virus yang ada dengan lebih cepat, dan juga dengan lebih cepatnya pemberhentian virus dan penyebaran virus itu, maka kita juga akan lebih cepat bisa bekerja dengan normal, bisa belajar dan juga bisa mencari uang dengan normal. Jadi menurut saya itu maka pada saat ini tuh kita harus mematuhi peraturan pemerintah dan juga harus benar-benar menjaga kesehatan, karena kesehatan itu merupakan prioritas utama. Iya, benar banget sih teman-teman, karena kan tujuan awal dari dirumahkan kita semua ini tujuannya adalah untuk mengurangi penyebaran dari virus COVID-19 ini. Nah, kalau misalnya kita melanggar, ya pandemi nggak akan usai gitu. Sampai lama kita bakalan dalam keadaan yang abu-abu seperti ini. Maka dari itu kita ikuti saja dulu protokol pemerintah. Kalau misalnya kita bisa melakukan hal di rumah aja, kita lakukan aja di rumah. Sebisa mungkin, kalau misalnya emang dituntut untuk keluar, maka tetap terapkan protokol-protokol seperti gunakan masker, face shield mungkin bila perlu, dan cuci tangan sebelum dan sesudah berinteraksi dengan orang gitu. Tetap ikuti peraturan-peraturan itu ya teman-teman. Misalkan tadi cerita Kak Puspa, toko yang offline sekarang sudah ada yang online. Itu juga lumayan membantu pendapatan dari Kak Puspanya sendiri dan orang tuanya. Mungkin teman-teman di rumah juga bisa meniru hal tersebut ya teman-teman. Kak Puspa bisa sharing Kak, ide bisnis apa yang bisa jadi inspirasi teman-teman di rumah untuk dilakukan di masa-masa sekarang ini Kak? Ya sih Kak, jadi benar banget untuk mematuhi peraturan pemerintah itu sangat penting dan sangat perlu. Dan juga untuk ide bisnis itu menurut saya itu mungkin bisa buat online shop gitu. Jadi bisa jual seperti yang lagi ngetrend pada saat ini tuh, seperti buka toko online dessert ataupun baju-baju. Dan baju-baju yang sekarang itu kan yang lagi ngetrend tuh seperti baju tie-dye seperti itu, ataupun baju-baju lainnya. Jadi kita juga bisa cari peluang usaha tuh dari media sosial. Jadi kita tuh harus bisa memanfaatkan media sosial itu dengan baik dan benar. Ya, seperti yang kita bahas tadi juga ya kan ya, kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin media digital. Emang sangat perlu, nggak cuma di masa pandemi ini nih, karena media digital nih bisa dibilang berkembangnya cukup cepat. Selain itu juga kan dapat menjangkau lebih banyak cakupan gitu kan ya. Nah mungkin terakhir Kak, apa sih harapan Kakak terhadap sektor pariwisata Bali ke depannya? Harapan saya terhadap sektor pariwisata Bali itu, saya harap pariwisata Bali bisa kembali seperti dahulu. Mungkin bahkan saya berharap agar pariwisata Bali itu dapat lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan juga karena di Bali itu yang terkenal itu kan dari pariwisatanya. Jadinya saya sangat berharap agar ekonomi di Bali juga dapat meningkat seperti dahulu dan bahkan lebih baik, dan juga dapat berjalan seperti biasa. Dan juga untuk pengusaha kecil menengah, terutama yang bergerak di sektor pariwisata, juga dapat memanfaatkan situasi pandemi ini, di mana work from home yang bisa dimanfaatkan mencari penghasilan di masa pandemi ini. Intinya itu agar pariwisata di Bali itu lebih baik dan juga dapat berjalan seperti biasa. Semoga harapan baiknya terwujud ya Kak. Oke, kita udah lumayan lama juga ya ngobrolnya tadi. Terima kasih banyak ya Kak Puspa atas kesempatannya sudah mau berbagi informasi dengan kita semua. Astungkara Kak, dan juga semoga apa yang saya sampaikan itu bisa berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan isi dari podcast ini. Dan juga terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi podcast ini. Dan juga salam kenal dan sampai jumpa di lain waktu.
Terima kasih juga sama teman-teman di rumah udah mau mendengarkan podcast kali ini. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini sangat berdampak tidak hanya dari sisi banyaknya pasien yang terinfeksi, namun juga terhadap sektor perekonomian, terutama pariwisatanya. Apalagi Bali juga dikenal sebagai destinasi wisata paling diminati. Gak sedikit juga yang bergantung dengan pariwisata untuk menyambung hidupnya. Semoga apa yang kita harapkan bersama-sama, pandemi segera berakhir, pariwisata cepat pulih, dan aktivitas dapat kembali seperti dulu lagi. Terima kasih semua, stay safe.